wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati kepada Ibu Dr. Yuyun Yunita dan teman-teman yang saya sayangi. Alhamdulillah kita di sini bisa berkumpul dalam acara diskusi yang mana saya di sini sebagai moderator dan teman saya Anwar sebagai penyampaian materi. Di sini saya akan membuka presentasi pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah dilanjutkan dengan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Mas Anwar. Kepada Mas Anwar dipersilakan. Bapak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman, anak-anak, kabarnya? Enggak sehat, Pak. Saya kurang sehat, Pak. Baik. Pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi yang cukup penting bagi kita pelajari, yaitu mengenai keterampilan pembelajaran SKI. Jadi keterampilan itu merupakan suatu cara atau skill yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam mendidik peserta didik, supaya peserta didik itu mampu memahami apa yang disampaikan oleh guru dan tidak membosankan. Jadi di sini ada beberapa alasan kenapa perlunya keterampilan dalam menjelaskan. Yang pertama, meningkatkan keefektifan pembicaraan agar benar-benar merupakan penjelasan yang bermakna bagi anak didik. Karena pada umumnya pembicaraan lebih didominasi oleh guru daripada anak. Jadi guru itu harus pandai berbicara, bagaimana dia menyampaikan materi supaya peserta didik itu fokus apa yang dia sampaikan. Kemudian yang kedua ada penjelasan yang diberikan guru kadang-kadang tidak jelas bagi anak didiknya, tetapi jelas bagi guru sendiri. Hal ini tercermin dalam ucapan guru. Sudah jelas bukan? Atau dapat dipahami? Pemahaman anak didik sangat penting dalam memberi penjelasan. Jadi guru harus punya bahasa yang baik, punya komunikasi yang baik dalam menyampaikan, baik itu dari intonasi, gerak tubuh, dan sebagainya. Kemudian ada tujuan guru memberikan penjelasan, yaitu membimbing anak didik, membimbing peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, melibatkan anak didik untuk berpikir. Jadi di samping guru sebagai pemberi penjelasan, seorang murid juga diajak untuk saling berinteraksi. Jadi tidak hanya benar. sekedar Iya, mendengarkan. oke. Ya. Kemudian ditinjau dari guru yang menjelaskan, maka kegiatan menjelaskan akan mempunyai beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, penjelasan harus sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Jadi penjelasan itu harus sinkron dengan materi atau pembelajaran yang berkaitan. Tidak boleh ada yang berseberangan. Yang kedua, penjelasan dapat diberikan di awal, di tengah, atau pada akhir pelajaran. Jadi seorang peserta didik itu bisa memberikan penjelasan itu di awal, di tengah-tengah, atau di akhir. Contohnya, misalnya di awal pendidik menyampaikan materi terlebih dahulu, kemudian peserta didik diajak berdiskusi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, penjelasan dapat diberikan pada waktu menjawab pertanyaan. Jadi contohnya ketika kita
berpresentasi, kemudian ada pertanyaan atau yang belum terjawab, maka di situ ada pendidik menyampaikan penjelasannya mengenai hal-hal yang telah diketahui oleh pengembang. Yang keempat, ada penjelasan itu materinya harus bermakna bagi guru. Jadi materi yang disampaikan oleh peserta didik harus ada makna tersendiri bagi siswa itu sendiri. Kemudian ada komponen-komponen menjelaskan. Yang pertama, merencanakan penjelasan. Artinya, sebelum menyampaikan materi, pendidik itu harus secara dulu konsep apa yang akan disampaikan agar tertata. Kemudian yang kedua ada menyajikan penjelasan. Yang pertama ada kejelasan, yaitu kejelasan tujuan. Pendidik menyampaikan sebuah materi itu tentu memiliki tujuan tertentu. Tujuannya adalah supaya peserta didik itu mampu memahami apa yang disampaikan. Artinya ada timbal balik. Kemudian yang berikutnya ada penelitian yang relevan. Kita lanjut saja. Di sini ada konsep operasional. Konsep operasional adalah konsep yang digunakan dalam rangka memberi batasan terhadap kerangka teori. Jadi konsep operasional ini konsep yang digunakan oleh pendidik supaya ada batasan-batasan dalam menyampaikan materi, agar tidak ada kesalahpahaman dalam menyampaikan. Mungkin itu saja materi lagi. Jelas baik, karena mungkin masih kurang ya. Jadi mungkin langsung intinya saja ya. Ngapain aja? Jadi intinya keterampilan dalam pembelajaran SK itu maksudnya keterampilan yang harus dimiliki oleh pendidik, baik secara verbal, vokal maupun apa tuh satunya? Non-verbal. Apa? Non-verbal. Bukan. Gurunya yang nanya. Visual. Oh, bisa. Jadi ada verbal, ada visual dan vokal. Verbal itu kata-kata yang disampaikan. Kalau vokal, ada yang tahu vokal? Suara menyuarakan. Ya, notasinya ya. Notasi dalam berbicara. Sedangkan visual adalah, ada yang tahu visual? Gambar. Ya, Melihat. Ya. bukan. Bukan gambar. Visual itu Sesat aku. bukan. Kalau dikaitkan dengan keterampilan, maksudnya adalah gerak tubuh atau cara seorang Mimik. seperti berjalan ke depan. Oh ya. Iya kalau berjalan ke depan. Karena kemarin maju mundur. Berjalan ke belakang. Itu namanya mundur. Begitu ya. Jalan ke depan. Jadi itu adalah modal yang paling penting yang harus dimiliki oleh pendidik dalam menyampaikan materi supaya peserta didik tidak bosan dalam belajar. Tidak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekeliruan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin setelah ini ada yang ingin ditanyakan, saya kembalikan ke moderator. Kasih tahu kalau sesi tanya jawabnya. Baik, terima kasih kepada Ini baru 10 menit. atas materinya. Selanjutnya kami akan membuka 2 sesi pertanyaan. Satu sesi berisi 3 termin
Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Gak ada yang tanya kan? Yang mau bertanya, keterampilan mengajar ya Mas. Judulnya. Keterampilan dalam pembelajaran SKI. Nah, keterampilan dalam pembelajaran SKI. Intinya gimana jadi guru. Dari mulai membuka, menjelaskan, menutup, seperti itulah. Izin bertanya, Ya, silakan. kan peran seorang guru itu ada mediator dan fasilitator juga termasuk peran dalam proses belajar mengajar kan sebagai guru. Nah, bagaimana cara seorang guru agar keterampilannya itu tuh lebih baik dalam menggunakan media pembelajaran? Terima kasih. Bagaimana cara seorang guru agar keterampilannya semakin baik? Bagaimana seorang guru Nanti tuh ikat Boleh, yang ini. boleh kalau mau. Ya, satu lagi. Dua Dua lagi. keterampilan apa yang tanya? Keterampilan Mengenai keterampilan dalam pembelajaran. Dalam keterampilan membuka, bagaimana sih contoh dari keterampilan membuka yang dapat mencairkan suasana? Sumpah nih, gak ada yang nanya kan? cut. Bukan? Ibunya bukan? Oh, ya, Mbak Indah dulu aja deh. Kan? Munafita. kan di makalah ini Ya, itu bukan makalah itu. Bukan makalah. Oh, ini kan di sini ada nih di kesimpulannya pembinaan dan pengantaran yang kurang dari kepala sekolah terhadap guru. Nah, emang apa sih fungsinya kepala sekolah itu dalam keterampilan guru dalam mengajar ini? Ntar yang jawab juga cuma 1-2 orang. Jadi nanya tadi. Tidak mana? Kaki juga tanya. Tanya. Mbak kita. Yusuf, oke tadi. Enggak katanya. Jadi. Nanti aku nanti. Izin bertanya, apa saja yang harus diterapkan guru dalam keterampilan mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran? Pelan-pelan. Apa saja yang harus diterapkan guru Apa saja harus ada guru dalam keterampilan dalam keterampilan apa sih? mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran? Baik, itu tadi pertanyaan dari teman-teman. Kepada teman-teman yang ingin menjawab, bisa silakan. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Putri. Jawabannya, guru harus memiliki keterampilan dalam memilih dan menggunakan media pengajaran. Guru tidak cukup hanya memiliki pengetahuan tentang media saja, akan tetapi juga harus memiliki keterampilan dalam memilih dan menggunakan media tersebut dengan baik. Dalam menguasai teknik dan proses pembuatan suatu media yang bermanfaat dalam pelajaran, dan juga memiliki keterampilan dalam membuat media pengajaran. Dalam hal ini keterampilan guru serta kreativitas guru dalam mengelola media pengajaran juga dibutuhkan agar dalam proses penyampaian siswa mudah memahami dengan baik. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Arisa. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan. Jadi
ini sedikit menambahkan saja bahwa sebelum guru tersebut terampil dalam menggunakan media pembelajaran, tentu guru tersebut yang pertama harus paham dulu media, harus menguasai tentang media pembelajaran itu sendiri. Kalau buku ya secara umum guru sudah bisa menggunakan buku. Media pembelajaran yang kita lakukan saat ini kebanyakan menggunakan media digital. Nah, maka dari itu pendidik harus kayak gitu. betul-betul paham dalam mengelola media digital tersebut dalam manfaatnya sebagai media pembelajaran. Itu saja. Baik, terima kasih Kepada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan. Soalnya apa, Mas? Soalnya apa, Mas? Soalnya bagaimana cara seorang guru terampil dalam menggunakan media pembelajaran? Izin menambahkan, Mas. Izin menambahkan pertanyaan dari Mbak Putri. Bagaimana cara guru supaya terampil gitu kan ya dalam menggunakan media pembelajaran? Selain sering berlatih untuk guru itu sendiri, terus di kurikulum yang baru ini kan katakan K13 dan juga Merdeka itu kan itu lebih menekankan pada media ya, pada alat bantu, tidak hanya terfokus ke guru itu sendiri. Jadi guru bukan satu-satunya sumber belajar, tapi guru hanya sebagai pembimbing, pengarah, juga mendampingi proses belajar. Jadi selebihnya adalah murid. Nah, tapi di sini kan guru juga perlu menguasai media yang ada, teknologi dan sebagainya. Nah, kalau menurut saya satu tadi yaitu belajar, banyak-banyak berlatih. Mungkin guru juga penting ya, perlu juga berbaur dengan siswa. Intinya ketika melihat ada satu siswa yang mungkin lebih menguasai lah media itu daripada guru, jangan sungkan itu guru tuh ya mencari tahu dari siswa itu loh, intinya belajar juga dari siswa itu. Terus yang kedua penekanan itu bisa juga dari dinas atau menteri pendidikan lah, untuk membuat satu program pelatihan untuk calon-calon guru. Jadi guru itu tidak hanya ketika lulus kuliah langsung terjun ke dunia pendidikan. Menurut saya itu pun saya sering menjumpai fenomena ketika lulus kuliah langsung jadi guru itu kan ya mungkin ilmunya ada tapi pengalamannya belum memadai. Nah, ini penting menurut saya untuk dinas atau mungkin ya menteri yang terkait untuk memberikan satu program di mana sebelum jadi guru itu adakanlah satu pelatihan, tidak cukup sehari 2 hari menurut saya, tapi ya dalam jangka waktu yang lama lah, intinya magang gitu katakan ya, yang sangat banyak guys, nggak efektif di waktu. Nah itu ketika kita harus sekolah itu kan ya itu salah satu saya. Terima kasih sebagai moderator. Jangan sangkal aja, kalau mau nyangkal. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan, ya ini kan apa ya gitu. cukup ya. Siapa? Cukup. Baik, saya kembalikan kepada penanya. Mbak Putri, bagaimana? Baik, terima kasih atas jawabannya dari Mbak Anissa, pemateri dan tambahan dari Mas Yusuf, sangat memuaskan. Saya kembali ke moderator. Kenapa nggak disangkal aja? Nggak nyangkut sama materinya. Selanjutnya Ya nggak apa-apa tanya. kedua, Maksud emang nggak memperbanyak banget ya pertanyaan dari ketika Mbak kita Ira. sekolah Apa itu fungsi kepala satu sekolah kali dalam pernah lihat keterampilan ada guru yang pembelajaran? pelatihan. Pada teman-teman yang ingin menjawab, izin menjawab. Peran kepala sekolah sebagai support
supervisor, terdiri dari mengevaluasi keterampilan mengajar guru dan melakukan pengawasan kepada sekolah. Mengevaluasi keterampilan mengajar guru dan melakukan pengawasan kepada guru untuk mengetahui perkembangan potensi mengajar guru dalam menggunakan keterampilan mengajar. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Resti. Ya, kepada Mas Akbar, silakan. Ingin menambahkan mengenai keterkaitan kepala sekolah dengan keterampilan pembelajaran. Jadi intinya kepala sekolah itu ibaratnya seorang ketua. Jadi ketua itu mengkoordinir para pendidik, para guru untuk mengajar peserta didiknya. Jadi di samping guru itu mengajar dengan keterampilan masing-masing, maka di situ kepala sekolah berperan untuk mengkoordinir, mengecek dan sebagainya bagaimana perkembangan guru itu dalam pembelajaran di kelas. Itu saja tambahan dari saya. Baik, terima kasih kepada pengacara. Kepada teman-teman yang lain, jika ingin menambahkan dipersilakan. Cukup, Mbak. Cukup. Jika cukup, saya kembalikan kepada penanya. Mbak Ida, bagaimana? Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Resti dan Mas Akbar. Dapat dibantu. Baik, terima kasih kepada Mbak Ida. Selanjutnya, pertanyaan terakhir yaitu apa saja yang harus diterapkan guru dalam keterampilan mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran? Izin jawab. Ya, silakan Mbak Dinda. Yang pertama ada variasi suara, yang kedua penggunaan perhatian atau focusing, yang ketiga pemberian waktu, yang keempat kontak pandang, yang kelima gerakan anggota badan atau gesturing, yang keenam perubahan posisi. Cukup saya kembalikan sama dengan Kepada teman-teman yang ingin menambahkan dipersilakan. Silakan Mana? Oke, terima kasih. Saya menambahkan variasi ya. Bukan satu, maaf. Di RPP biasanya kan guru itu sudah membuat. Di RPP itu biasanya guru itu sudah membuat langkah-langkah pembelajaran dari mulai pembukaan, penyampaian materi atau isi, terus penutup. Nah, menurut saya guru itu juga bisa untuk bervariasi keluar dari cara yang sudah ditulis di RPP itu. Jadi ketika keadaan kelas itu tidak memungkinkan, ya guru berhak untuk melakukan variasi. Ya mungkin dengan pendekatan, dilihat siapa di kelas itu yang mungkin ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan atau bisa dikatakan menjadi perusuh lah ya, perusuh di kelas itu yang membuat gaduh. Nah, itu guru tuh bisa dengan mendekati siswa itu dengan memberikan pendekatan, pertanyaan, umpan balik, terus menyuruh untuk menjelaskan kembali dan segala macam. Itu menurut saya salah satu cara agar siswa yang kurang kondusif itu tadi bisa kembali masuk ke alur yang sudah dibuat oleh guru. Terus yang kedua, guru itu juga jangan monoton menurut saya. Jadi jangan hanya lempeng menjelaskan materi. Apalagi kalau kaitannya itu sama kalau saya pribadi, saya tuh jujur suka dengan pelajaran matematika. Cuma kalau gurunya tidak mendukung, ya malas akhirnya kan. Jadi
ketika matematika yang pusing itu ditambah dengan guru yang hanya monoton, itu saja ya sudahlah, nggak dapet. Nah, kemudian ketiga, bisa dengan menjelaskan menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa siswa itu sendiri. Ketika bahasa siswa ini kan sekarang banyak ya siswa-siswa gaul ya, mengikuti zaman. Nah itu bisa guru itu menggunakan istilah-istilah gaul gitu kan, yang biasa digunakan oleh anak-anak muda sekarang. Nah itu menurut saya juga bisa lebih menarik perhatian dari siswa. Guru ini asik nih kayaknya nih. Guru ini bisa tahu apa yang kita suka nih. Ketika siswa itu suka Korea lah ya, K-pop dan segala macam, opa-opa gitu, bisa dengan mengaitkan hal itu, mungkin bagian dari bercanda, atau mungkin kalau ada materi yang ada kaitannya dengan hal-hal itu ya sudah kaitkan saja, jadikan contoh dan sebagainya. Ada yang suka apa kan gitu, motor, ya kaitkanlah dengan hal itu. Intinya pendekatan itu menyesuaikan zaman dan juga menyesuaikan apa sih yang disukai dari siswa itu sendiri. Jadi variasi itu yang menurut saya bisa lah digunakan seorang guru untuk mendapatkan apa sih namanya ya, intinya mendapatkan hati siswanya lah. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mas Yusuf. Ingin menambahkan, silakan. Jadi pada intinya variasi-variasi yang ada yang harus diterapkan seorang pendidik itu tadi ada 3 ya. Itu dari versi saya. Itu modal dasar. Ada yang namanya visual, vokal, dan verbal. Visual itu bagaimana seorang tersebut, pendidik tersebut dalam menyampaikan, baik dari segi gerak tubuh, berjalan ke sana kemari supaya tidak duduk saja seperti itu. Kemudian yang kedua ada vokal. Vokal itu intonasi atau nada bicara seorang guru, karena intonasi atau nada bicara seorang guru itu mempengaruhi bagaimana peserta didik itu menangkap pembicaraan dari pendidik. Jika pembicaraan pendidik itu hanya lurus saja, maka akan sulit dipahami oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga ada verbal. Verbal itu pemilihan kosakata atau kata-kata yang dikeluarkan, apa yang disampaikan. Dan itu harus betul-betul menyesuaikan dengan keadaan siswa, apakah dia dengan bahasa seperti itu bisa memahami atau tidak. Jadi itu saja tambahan dari saya kembalikan ke Terima kasih kepada Mas Anwar. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan atau menambahkan, silakan. Cukup lah. Baik, saya kembalikan kepada penanya. Bagaimana Mbak Mika? Alhamdulillah cukup, bisa dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Mika atas pertanyaannya. buka tanya lagi. Tanya balik. Hah? Siapa? Sampean lo. Siapa? Kamu. Kamu lagi presentasi. Udah lanjut aja presentasi, lagi presentasi. Iya lanjut aja nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan ke sesi termin kedua kepada teman-teman yang ingin terus. Mungkin kami membuka 2 pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Jadi ini kok. Bisa bertanya yuk. Jadi nanya siapa? Bisa bertanya. Bagaimanakah Tidak, biar nggak apa-apa. izin bertanya, bagaimanakah cara guru itu dapat menguasai keterampilan dasar mengajar? Bagaimana
Apa? Ya, Gak bisa beda. Ini kuliah matematika udah bisa. Harusnya bisa. ya mau gimana lagi? Bertanya, kan di situ ada keterampilan guru itu salah satunya menjelaskan ya, keterampilan menjelaskan. Nah, terkadang saya pernah melihat ada guru itu ketika mendapati satu materinya dia sendiri pun tidak begitu paham, bahkan mungkin tidak paham gitu. Nah, bagaimana caranya guru itu bisa menangani masalah ketidakpahamannya terhadap materi tersebut? Terima kasih. Contoh materinya apa, Mas? Contoh materinya apa emang yang sulit dipahamin? Ya nggak tahu, aku juga pernah lihat contoh guru matematika atau guru SMK. Kadang guruku tuh kurang paham ini gimana, bingung gitu. Sebenarnya bukan mereka nggak paham. Mereka tuh nggak menguasai bahan, nggak disiplin, dan nggak percaya diri. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Yusuf. Si benar, ini dia. Pertanyaan Mas Yusuf, bagaimana kalau seorang guru itu tidak tahu apa yang kita jelaskan? Nah, disinilah gimana. Jawab teleponnya Bu Yuyun. Hah? Iya. Nah, tadi kan bagaimana seorang guru itu tidak bisa menguasai apa yang hendak ia jelaskan kepada muridnya. Nah, disinilah pentingnya bagi seorang guru itu menguasai bahan. Kalau seorang guru tidak menguasai bahan, ya seperti itu. Dia tidak bisa menjelaskan kembali ke peserta didik. Bagaimana cara mengatasinya? Ya dibaca ulang, cari referensi yang banyak. Gitu Mas, terima kasih. Di luar kamu. Kalian teman-teman yang ingin membantu menjawab lagi atau Tadi nggak dengar jawaban Mbak Titin ya. Jadi jawabannya Mbak Titin tuh intinya harus ngulang lagi, baca lagi materinya. Cari referensi lagi Mas, kalau seorang guru tidak menguasai bahan, apa yang tidak ia sampaikan ke peserta didiknya. Jadi harus ngulang lagi Mbak ya. Dia gimana? Ya, belajar lagi gurunya. Belajar lagi. Kalau belajar lagi kira-kira waktunya nuntut nggak ya? Ya kan kalau Ketika mama gini lah, di situasi sekarang nih ya, guru ngajar dengan materi, katakan apa ya, contoh lah materi yang biasanya itu kalau saya sering melihat itu matematika sih, guru saya yang kurang menguasai materi tersebut. Nah, ketika guru itu mau memberikan contoh, itu biasanya guru itu bingung tuh di depan, bingung terus. Umpama sudah menulis 1 angka, 2 angka untuk contoh, tapi dihapus lagi, dan kelihatan siswa itu melihat, oh guru ini kan kurang paham nih, kurang menguasai. Nah, kalau umpama guru itu belajar ngulang atau mungkin baca lah ya. Ya itu pentingnya kalau sebelum ngulang. Sebelum ngulang Mas, jangan pas ngulang belajar. Jadi sebelum kita maju, sebelum kita mau ngajar, ya kita belajar dulu gitu loh. Oke. Itu gunanya. Ya benar. Tapi tadi pertanyaan saya adalah ketika guru itu menjelaskan. Jadi ketika guru menjelaskan berarti kan sudah Ya di berarti kelas. kan kurang persiapan. Iya, tapi pertanyaan saya bagaimana cara mengatasi kondisi tersebut? Guru ketika di dalam kelas kurang persiapan itu tadi, ya mungkin karena hambatan apalah, kayak kita nggak tahu kan ya. Guru itu kurang paham dengan materi ini. Nah, itu bagaimana caranya ketika di dalam kelas itu loh maksudnya? Iya, jadi Izin menjawab ya. Kita belajar ya, kan guru itu adalah sebuah profesi. Nah, kalau kita profesi kita harus profesional. Nah, seperti yang Anda sampaikan tadi, guru-guru Anda itu sepertinya kurang profesional. Bagaimana bisa menjadi seorang guru kalau misalnya nggak menguasai bahan? Iya. Gimana bisa kita misalnya disebut guru kan harusnya kan mengajarkan murid.
gimana kita mau ngajarin kalau kita aja nggak paham. Ya, oke. Harusnya kan ada sih itulah bagaimana menjadi guru yang profesional. Yang pertama kuasai bahasa, dua disiplin, tiga percaya diri. Nah, kepercayaan diri kan kalau namanya kalau tulis di aku saya kan kita nggak percaya diri sama apa yang kita tulis. Kita bisa percaya diri karena kita menguasai bahan. Jadi kalau misalnya kita misalnya jadi guru, kalau kita nggak paham materinya, ya harusnya kita harus persiapan gitu. Tapi ada Jadi solusinya tuh sama pahami materinya. sama. Jadi kita harus malamnya belajar atau beberapa hari belajar. Oke. Yang sampai tanya. Saya izin menyangka lagi ya. Kayak saya izin menyangka lagi, Pak. Jawaban baru itu mirip-mirip sama Mbak Titin. Jadi intinya persiapan dulu kan. Nah, yang saya tanyakan adalah ketika hal itu tuh terjadi gitu loh di kelas, apa yang harus dilakukan guru? Mungkin kalau dibilang profesional, oke ya, profesional. Tapi kan namanya manusia itu terkadang ada saja hambatannya. Mungkin malam udah belajar tapi tiba-tiba di kelas nih ngeblank. Bisa jadi kan ya. Nah, itu apa yang dilakukan guru itu ketika menghadapi di kelas itu dia lupa atau mungkin kurang menguasai bahan itu gitu loh. Bukan persiapannya, tapi saya yang tanyakan adalah apa namanya? Ya, Apa yang dia lakukan di kelas. Nah, di dalam kelas ini kan itu persiapan itu kan mempengaruhi di dalam kelas, Mas. Kalau misalnya guru profesional yang profesional itu apa namanya? Yang kayak disampaikan Mbak Lulu tadi, kalau udah di dalam kelas apa namanya? Kalau itu berarti kan kembali ke guru masing-masing, udah tahu kelemahannya di situ, kenapa tidak diperbaiki gitu loh. Maksudnya dia tahu nih kelemahan dia, kurang bisa menjelaskan. Bagaimana sih cara saya ini harus bisa apa namanya? Harus bisa menyampaikan ini bagaimana, ini kelemahan saya. Nah, itu caranya gimana, Pak? Yang saya tanyakan caranya itu gimana? Izin ya. Kalau ini apa contohnya bukan di matematika sih. Ketika apalagi kita ngajar SMA ya, apalagi anak SMA tuh pasti ada rasa ingin ngetes gurunya. Misalnya, Bu, ini apa tentang apa gitu. Nah, sedangkan kita nggak paham nih. Namanya murid itu kan harus menghargai guru. Kita harus menyayangi murid. Nah, jadi untuk menjaga marwah kita sebagai guru, kita tuh harus, oh iya nak, nanti akan ibu jawab besok ya, ibu cari dulu. Minggu depan ibu akan jawab. Kalau kayak gitu bisa sih. Ya daripada kita jawab langsung tapi jawabannya salah, lebih baik kita kan mengajarkan yang harusnya benar gitu. Jadinya, oh baik nak, besok akan dijadikan PR. Nah sebenarnya berat yang ngajar di anak SMA itu kadang tuh anak SMA tuh ingin ngetes gitu. Gurunya tahu nggak sih sebenarnya? Masih sering gitu kan tes. Ya kalau nggak muridnya suruh cari juga itu. Nah atau enggak kita tanya balik ke muridnya biar suasananya. Ada yang tahu nggak tentang pertanyaan ini? Ada yang bisa nggak jelasin? Coba yang bisa tolong jelasin. Ya kita harus pintar-pintar sih biar Ya, intinya pinter-pinter kita mengatur kata-kata itu agar kita tidak terlihat rendah di mata mahasiswa siswa-siswanya. Caranya adalah ya dari Mbak Lulu tadi coba melempar lagi gitu ya ke ya, siswa yang ya. pertama mengakui kalau oh ibu belum tahu nak, kalau gitu minggu depan ya ibu jawab. Atau bisa ada yang tahu nggak ini tentang jawabannya ini ya, pokoknya gimana sih kita mengatur biar kelasnya itu. Nah, ya, oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang ingin menjawab lagi dipersilakan. Ya, silakan. Jadi ini jawaban sederhana aja ya, ketika guru di kelas tiba-tiba ngeblank, nggak paham sama materi. Ya menurut saya sampaikan apa yang dia tahu aja, yang saat itu dia tahu. Yang nggak tahu nggak usah disampaikan. Tapi jika seluruhnya nggak ada yang tahu, ya menurut saya jujur-jujuran aja kepada muridnya. Begitu. Mohon maaf nak ibu, misalnya bla 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 gitu. Jadi jangan dipaksain gitu. Kalau dipaksain, bisa-bisa materi yang disampaikan itu jadi sesat, menyesatkan, kan begitu. Jadi seorang guru itu bukan orang yang udah paham semua tentang ilmu, tapi seorang guru itu mengajarkan sesuatu yang lebih dia tahu dari muridnya. Gitu. Jadi sesuatu yang dia tidak tahu,
tidak usah dia sampaikan, tapi dia kaji lagi, belajar lagi dan sebagainya. Jadi saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang ingin menjawab lagi. Punya kan nggak apa-apa. Tunggu apa? Udah puasa bareng. Cukup. Kalau cukup tuh Yang dulu kan dalam aspek dia bertanya, sedangkan ini kan dalam Mas Yusuf, bagaimana? Terima kasih. Saya cukup Pak. Terima kasih atas pertanyaan. Mbak. Izin Mbak. Dipercepat ya. Udah jam 9.53. Pertanyaan terakhir yaitu bagaimana cara guru agar dapat Ini aja dong, menguasai di- keterampilan simulasi dasar ini mengajar. jadi Pada teman-teman yang ingin menjawab, silakan. Jawab. Siapa? Jawab. Tiga cara menguasai keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, keterampilan merumuskan tujuan pelajaran. Guru harus dapat merumuskan apa yang menjadi harapan dari kegiatan belajar mengajar. Itu akan menjadi panduan dalam penyusunan bagian-bagian berikutnya. Yang kedua, keterampilan menyusun materi pelajaran. Guru juga harus dapat menyusun materi pelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pelajaran. Yang ketiga, keterampilan menggunakan berbagai metode pengajaran. Metode pembelajaran memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran itu sangat mempengaruhi penyampaian materi, sehingga membutuhkan keterampilan guru dalam memilih metode yang tepat. Yang selanjutnya, keterampilan memilih dan menggunakan media pembelajaran. Alat peraga atau media pembelajaran merupakan sarana komunikasi antara guru sebagai pengirim pesan dan murid sebagai penerima pesan. Media pembelajaran dapat menghambat penyampaian pesan atau sebaliknya. Melalui media, justru penyampaian pesan itu akan dipermudah. Oleh sebab itu, keterampilan itu harus terus dikembangkan oleh guru yang bersangkutan. Cukup, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Nita, kepada teman-teman yang ingin menambahkan. Silakan. Ya, silakan bersama. Jadi seorang guru itu bagaimana caranya bisa menguasai keterampilan dasar mengajar? Tentu biasanya ada training dasar untuk para pendidik, bagaimana dia cara mengajar, konsepnya bagaimana dan sebagainya. Jadi seorang guru itu tidak mendadak menjadi guru, namun sebelumnya ada pembelajaran terlebih dahulu bagaimana menjadi seorang guru supaya terampil dalam memberikan materi dan sebagainya. Jadi itu pada intinya ya seorang pendidik harus paham dulu, harus mengikuti training dasar atau pelatihan guru supaya menjadi guru itu tidak monoton begitu-begitu saja. Jadi ada variasi-variasi yang harus disampaikan supaya peserta didik itu bisa enjoy dan tidak membosankan. Cukup saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada pemakalan, kepada teman-teman yang ingin menambahkan. Cukup. Baik, saya kembalikan kepada teman-teman. Bagaimana Mbak Sofi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya yaitu sesi penutup. Mari kita tutup presentasi pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Saya mohon maaf jika kurang dalam penyampaian materi atau menjawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.